Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi metode simplex dan software POM-KM untuk mengoptimalkan hasil penjualan bakso sapi frozen. Kami dari kelompok 9 dengan dosen pengampu Dr. Ari Woro Kurniasih, saya Amelia Agustin dengan NIM 410142101 dan rekan saya Fadila Salvia Khairunisa dengan NIM 41014220110. Saya Salma Aulina dengan NIM 41014220035. Saya Ananda Ferry Setiawan dengan NIM 41014222038. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Seiring dengan berkembangnya bisnis dan meningkatnya persaingan yang sangat ketat, banyak sekali masalah yang muncul dan memiliki pengaruh dalam usaha produksi. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang harus berjuang keras untuk terus menjalankan aktivitas usaha. Untuk itu, usaha kecil dan menengah mengacu pada entitas usaha produksi yang berdiri sendiri dan dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Dengan modal terbatas, UMKM dapat mengembangkan berbagai bisnis, dan salah satunya adalah industri rumahan yang memproduksi bakso sapi. Next. Saat ini, industri rumahan bakso sapi sangat populer di kalangan UMKM karena bakso sapi memiliki proses pembuatannya relatif mudah dan memerlukan modal yang tidak terlalu besar. Bakso sapi merupakan makanan yang terdiri dari campuran dari daging sapi, tepung, dan bumbu yang melalui proses ekstraksi dan pemasakan. Setelah itu, adonan dibentuk menjadi bulatan dan direbus hingga matang. Produksi bakso sapi merupakan salah satu industri kecil di bidang kuliner yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Usaha ini telah ada sejak lama dan berkembang di berbagai daerah, baik di desa maupun di kota. Next. Dengan adanya perkembangan zaman, produsen bakso sapi terus melakukan inovasi untuk menciptakan produk yang memiliki daya saing yang sangat tinggi. Salah satunya melalui bakso sapi frozen. Bakso sapi frozen merupakan bakso sapi yang telah dimasak, dikemas, dan dibekukan, kemudian dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi. Keunggulan bakso sapi frozen adalah kemudahan dalam pengelolaan dan penyajiannya bagi konsumen, sehingga permintaan terhadap bakso sapi frozen semakin meningkat. Produksi bakso sapi frozen seperti bakso sapi frozen yang berkualitas adalah makanan yang terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, diproduksi secara higienis dan dikemas dengan aman menggunakan kemasan food grade serta dilengkapi dengan label yang menarik. Next. Salah satu tantangan dari kehadiran produksi industri rumahan bakso sapi frozen adalah pertumbuhannya yang lambat. Di sisi lain, pertumbuhan industri rumahan bakso sapi frozen terbatas oleh ekspansi dari usaha yang lebih besar dan juga menyediakan bakso sapi frozen kemasan serta pemasaran produknya dengan mengantarkannya langsung ke konsumen. Banyaknya persaingan membuat para pelaku usaha industri rumahan bakso sapi frozen untuk dapat meningkatkan keuntungannya. Variasi harga dan keterbatasan bahan baku bisa berdampak pada penjualan bakso sapi frozen, sehingga mengakibatkan penghasilan dari penjualan bakso sapi frozen tidak mencapai optimal. Oleh sebab itu, diperlukan suatu teknik atau metode untuk memperkirakan kombinasi yang optimal dari produk yang dibuat dan dihasilkan. Next. Untuk meningkatkan keuntungan pelaku industri rumahan bakso sapi frozen, perlu mengoptimalkan volume produksi terutama untuk produk bakso sapi frozen dengan kemasan premium dan reguler. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan program linear. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang melibatkan dua atau lebih variabel keputusan. Dalam mencari kombinasi optimal, proses iterasi terhadap tabel simplex dilakukan secara berulang hingga nilai optimal ditemukan. Masalah optimal yang dapat diselesaikan melalui metode ini mencakup tujuan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Metode simplex lebih efisien dan memiliki kriteria uji yang dapat menentukan kapan perhitungan harus dihentikan dan kapan harus dilanjutkan hingga solusi optimal ditemukan. Next.
Masalah pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex dapat dilakukan dengan perhitungan secara manual atau menggunakan software POM-QM untuk melihat tingkat akurasi perhitungan. POM-QM merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitatif di bidang produksi dan manajemen operasi. Salah satu keuntungan utamanya adalah menjadi alternatif aplikasi yang membantu dalam pengambilan keputusan. POM-QM memungkinkan pengguna untuk menentukan kombinasi produksi yang optimal dan mendapatkan keuntungan maksimal, mengatur pemesanan barang agar biaya pengiriman minimal, dan menentukan tugas karyawan terkait pekerjaan, dan lain sebagainya. Next. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, para pelaku usaha industri rumahan bakso sapi frozen perlu meningkatkan keuntungannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku usaha industri rumahan bakso sapi frozen untuk merencanakan produksi secara efektif dengan tujuan untuk memecahkan masalah optimasi yang melibatkan fungsi dan kendala yang dinyatakan sebagai perbedasamaan melalui program linear menggunakan metode simplex. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha industri rumahan bakso sapi frozen dapat menyeimbangkan faktor produksi dengan perencanaan produksi yang tepat dan mengoptimalkan jumlah produknya untuk memperoleh keuntungan penjualan yang maksimal. Dengan demikian, diperlukan penulisan mengenai implementasi metode simplex dan software POM-QM untuk mengoptimalkan hasil penjualan bakso sapi frozen. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana model optimalisasi produk bakso sapi frozen setelah dilakukan perhitungan dengan metode simplex dan software POM-QM. Next. Selanjutnya terdapat tujuan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui model optimalisasi produksi pada bakso sapi frozen menggunakan metode simplex dan software POM-QM. Baik, untuk selanjutnya adalah literatur yang digunakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan literatur yang digunakan. Next. Yang pertama ada optimalisasi. Optimalisasi adalah proses mencapai keseimbangan dengan memilih alternatif terbaik dari sejumlah kriteria yang ada. Inti dari persoalan optimalisasi adalah bagaimana memaksimalkan atau meminimalkan nilai suatu fungsi yang bergantung pada beberapa variabel, dengan mempertimbangkan kendala seperti tenaga kerja, modal, dan material. Sebagai pendekatan normatif, optimalisasi dapat mengidentifikasi solusi terbaik untuk sebuah permasalahan dengan mengarahkan fungsi tujuan ke titik maksimum atau minimum. Setiap perusahaan berusaha mencapai kondisi optimal dengan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Dalam konteks ekonomi, contoh optimalisasi memaksimasi adalah memaksimalkan laba dan penjualan, sedangkan optimalisasi minimasi melibatkan meminimalkan biaya produksi dan biaya transportasi. Next. Kemudian ada produksi. Produksi adalah proses mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan kata lain, produksi adalah usaha untuk mengolah sumber-sumber yang ada menjadi barang atau jasa yang dapat dinikmati atau diperoleh konsumen. Proses produksi bisa berlangsung secara terus-menerus atau terputus. Kemudian ada faktor. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, faktor produksi tetap. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah dengan cepat ketika kondisi pasar menghendaki perubahan jumlah output. Contoh faktor produksi tetap dalam industri adalah alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi.
Kemudian ada faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Contoh faktor produksi variabel dalam industri adalah bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Banyak proses produksi menghasilkan lebih dari satu produk, seperti industri perminyakan yang mengolah minyak mentah menjadi berbagai produk, seperti minyak tanah, kerosin, dan bensin. Next. Kemudian ada bakso. Perkembangan produksi bakso. Produksi bakso merupakan salah satu produksi industri kecil yang bergerak di bidang kuliner. Produksi ini merupakan makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Produksi bakso ini telah ada sejak lama dan berkembang di daerah desa maupun kota di seluruh penjuru Indonesia menurut Nurdin et al. 2020. Kemudian ada bakso frozen. Bakso frozen adalah produk olahan daging yang telah melalui proses pemasakan dan kemudian dibekukan untuk menjaga kesegarannya dan memperpanjang umur simpannya. Bakso yang merupakan bola daging yang terbuat dari daging sapi, ayam, ikan, atau campuran daging lainnya sangat populer di berbagai negara, terutama di Indonesia. Next. Kemudian ada program linier. Pengembangan program linier adalah salah satu kemajuan ilmiah yang paling signifikan. Penggunaan program linier telah memberikan dampak luar biasa sejak tahun 1950-an dan sekarang menjadi alat standar yang menghemat banyak biaya bagi berbagai perusahaan, termasuk yang berukuran sedang. Program linier diterapkan hanya untuk masalah keputusan linier dan melibatkan penggunaan teknik matematika tertentu untuk menemukan solusi optimal dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas. Sebelum menerapkan program linier, penting untuk memahami syarat-syarat utama yang berlaku pada masalah tertentu dalam sebuah perusahaan. Program linier adalah cabang matematika yang sering digunakan di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Dengan program linier, seorang dapat menghitung keuntungan maksimum atau biaya minimum tergantung pada pembatas atau kendala yang ada, yaitu sumber daya yang tersedia. Pada program linier terdapat metode grafik, di mana salah satu program linier metode grafik adalah metode optimasi adalah menggunakan grafik di mana fungsi tujuan dan kendala masalah digambarkan menggunakan sumbu horizontal dan vertikal. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan optimasi dengan maksimal 2 variabel. Namun, untuk jumlah variabel keputusan yang lebih dari 2, penggambaran dan penskalaan menjadi sulit, yang merupakan kelemahan metode grafik ini. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier yang melibatkan banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Next. Kemudian ada metode simplex. Metode simplex adalah prosedur algoritma yang digunakan untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada iterasi awal dan untuk mengambil keputusan pada iterasi-iterasi berikutnya. Metode simplex dirancang untuk menyelesaikan masalah program linier yang melibatkan banyak persamaan dan variabel. Untuk menggunakan metode simplex dalam menyelesaikan masalah program linier, model program linier harus diubah ke dalam bentuk umum yang disebut bentuk baku. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linier adalah semua kendala dinyatakan sebagai persamaan dengan sisi kanan non-negatif dan fungsi tujuan dapat berupa maksimasi atau minimasi. Kemudian ada variabel slack. Variabel slack sering dilambangkan dengan S adalah variabel tambahan yang digunakan dalam metode program linier, khususnya dalam metode simplex, untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian ada kendala. Kendala dalam konteks program linier adalah batasan atau syarat yang harus dipenuhi oleh solusi yang dicari dalam suatu masalah optimasi. Kendala ini dapat berbentuk persamaan atau pertidaksamaan yang mengatur hubungan antara variabel-variabel dan model. Kendala menentukan ruang solusi yang layak, yaitu himpunan semua solusi yang memenuhi semua batasan yang diberikan. Kemudian ada variabel.
Variabel dalam program linear adalah elemen yang mewakili nilai-nilai yang akan ditentukan atau dioptimalkan dalam suatu model matematis. Variabel ini seringkali menggambarkan kuantitas yang harus diatur atau dikendalikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Kemudian ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam program linear adalah ekspresi matematis yang harus dioptimalkan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, atau mencapai efisiensi tertentu. Fungsi tujuan ini biasanya merupakan kombinasi linear dari variabel keputusan. Meskipun model program linear dapat berjenis maksimum maupun minimum, terkadang bermanfaat untuk mengubah salah satu bentuk ke bentuk lain. Maksimasi dalam suatu fungsi adalah ekuivalen dengan minimasi dari negatif fungsi yang sama dan sebaliknya. Next. Kemudian ada penelitian yang relevan. Terdapat 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meilis Dasari, Fitriadi, dan Boy Abidin R berjudul Penerapan Model Simplex untuk Optimasi Produksi yang menghasilkan temuan bahwa penerapan program linear dengan metode simplex dapat menghitung jumlah produksi optimal untuk berbagai jenis yang diproduksi oleh usaha produksi Apam H. Ahmad. Penelitian ini didasarkan pada data bahan baku yang tersedia. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Ari Irawan dengan judul Perancangan Aplikasi Optimasi Produksi pada CV Indah Serasi menggunakan metode simplex. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan aplikasi optimasi menggunakan metode simplex untuk mengubah pola produksi guna menghasilkan produk spray, bed cover, dan bantal di masa yang akan datang. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Nusimat Nuslan berjudul Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung dengan Metode Simplex. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan optimalisasi dengan metode simplex dan berbantuan software Lindo 6.1, maka dapat disimpulkan bahwa industri rumahan kopi bubuk asli Lampung akan memperoleh hasil optimal jika memproduksi kopi bubuk dengan kemasan yang bagus sebanyak 46 kemasan dan kopi bubuk dengan kemasan biasa sebanyak 163 kemasan. Next. Kemudian ada metode. Next. Penelitian ini adalah studi pustaka yang merupakan telaah dari literatur dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka yang sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan informasi yang diperoleh dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali, di mana alat analisis yang digunakan adalah dengan metode simplex. Next. Kemudian ada langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk standar. Yang kedua, susun semua nilai ke dalam tabel simplex. Yang ketiga, tentukan kolom kunci atau variabel keputusan yang masuk sebagai variabel basis. Dan kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z atau fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Yang keempat, menentukan barisan kunci untuk menentukan variabel yang akan keluar dari baris kunci. Next. Kemudian ada baris kunci adalah baris dengan nilai indeks positif terkecil dengan perhitungan indeks sebagai berikut. Indeks sama dengan nilai kanan atau NK dibagi nilai setiap baris pada kolom kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Yang ketujuh, angka kunci merupakan nilai yang posisinya berada pada perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, di mana nilai baris kunci sama dengan nilai pada baris kunci dibagi angka kunci. Next.
Yang kedelapan, membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0 dengan mengikuti perhitungan sebagai berikut. Nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurangi KKAK dikali NBBK, di mana KKAK adalah koefisien angka kolom kunci dan NBBK adalah nilai baris baru kunci. Yang kesembilan, ulangi langkah di atas, yaitu langkah 3-6 atau disebut iterasi, sampai tidak terdapat nilai negatif pada baris set atau baris fungsi tujuan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada analisis program linier secara manual. Next. Dari studi yang telah kami lakukan diperoleh permasalahan yaitu industri rumahan bakso sapi frozen dalam memproduksi bakso selalu dibatasi oleh berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan juga biaya operasional. Industri rumahan bakso sapi frozen akan memproduksi dua jenis produk bakso sapi, yaitu bakso sapi untuk penjualan keluar kota, serta bakso sapi untuk penjualan di kios. Industri tersebut menggunakan kemasan premium untuk penjualan produk bakso sapi keluar kota, serta kemasan reguler untuk produk yang dijual di kios. Kemasan bakso sapi frozen tersebut menggunakan dua jenis plastik, yaitu plastik premium dengan harga 1.500 dan plastik reguler dengan harga 500, di mana total biaya pembelian plastik maksimal 150.000. Satu bungkus bakso sapi frozen dengan kemasan premium maupun kemasan reguler masing-masing memerlukan daging sapi sebanyak 720 gram. Industri bakso sapi frozen tersebut hanya mempunyai persediaan bahan baku berupa daging sapi kurang dari 150 kg. Next. Industri rumahan tersebut akan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja, di mana masing-masing tenaga kerja akan memperoleh upah sebesar 2.000 per kemasan dan 1.000 per kemasan, sehingga total upah tenaga kerja tersebut maksimal Rp500.000. Industri tersebut menetapkan jam kerja pada hari Sabtu sampai Minggu, mulai dari pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, lalu berlanjut pada pukul 1 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi bakso sapi per kemasan yaitu yaitu 3 menit dan tenaga kerja bekerja selama kurang lebih 54 jam per bulan. Dalam memproduksi bakso sapi tersebut dilakukan proses perebusan selama 15 jam dan penggilingan selama 10 jam. Selama jam kerja berlangsung, akan diasumsikan bahwa proses perebusan dilakukan selama 4 jam dan penggilingan selama 2 jam, sehingga total jam kerja mesin produksi kurang dari 90.000 detik. Setelah industri tersebut selesai memproduksi bakso sapi, industri memperkirakan keuntungan yang diperoleh tiap produk dengan kemasan premium sebesar 13.500 dan untuk kemasan reguler sebesar 10.500. Jika industri rumahan bakso sapi frozen memiliki uang sebesar 5.500.000 dengan biaya operasional tiap-tiap produk adalah 21.500 dan 19.500, maka berapa jumlah masing-masing produk bakso sapi yang akan diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum apabila batasan produksi masing-masing produk minimum 40 kemasan untuk kemasan premium dan 160 untuk kemasan reguler. Next. Untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, yang pertama kita menentukan variabel keputusan dari permasalahan tersebut.
kita membuat variabel di sini yaitu X1 sebagai bakso sapi frozen dengan kemasan premium dan X2 sebagai bakso sapi frozen dengan kemasan reguler. Langkah yang kedua yaitu menentukan kendala-kendala dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana di sini kendalanya ada daging sapi, persamaan matematikanya yaitu 720x1 ditambah 720x2 kurang dari sama dengan 150.000. Untuk plastik, yaitu 1500x1 ditambah 500x2 kurang dari 150.000. Yang ketiga ada tenaga kerja, yaitu 300x1 ditambah 300x2 kurang dari 194.400. Untuk biaya operasionalnya yaitu 21.500x1 ditambah 19.500x2 kurang dari sama dengan 5.500.000 dengan X1 lebih dari sama dengan 40 dan X2 lebih dari sama dengan 160. Next. Langkah selanjutnya yaitu menentukan fungsi tujuan dari permasalahan yang telah disampaikan. Fungsi tujuan dari permasalahan ini yaitu maksimum Z sama dengan 13.500 X1 ditambah 10.500 X2. Langkah yang selanjutnya yaitu mengubah pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi sama dengan menambahkan variabel slack dan menganggap bahwa variabel pertidaksamaan lebih dari sama dengan sebagai fungsi non-negatif. Sehingga diperoleh 720x1 ditambah 720x2 ditambah S1 sama dengan 150.000. Kemudian 1500x1 ditambah 500x2 ditambah S2 sama dengan 150.000. 2000 ditambah 2000x1 ditambah 1000x2 ditambah S3 sama dengan 500.000. Selanjutnya 360x1 ditambah 360x2 ditambah S4 sama dengan 90.000. Selanjutnya 300x1 ditambah 300x2 ditambah S5 sama dengan 194.400. Lalu 21.500x1 ditambah 19.500x2 ditambah S6 sama dengan 5.500.000. Untuk Z-nya sama dengan 13.500x1 ditambah 10.500x2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah 0S4 ditambah 0S5 ditambah 0S6. Selanjutnya fungsi dari Z sama dengan ini, ruas kanan akan dipindahkan seluruhnya ke ruas kiri sehingga ruas kanan sama dengan 0 sehingga diperoleh Z min 13.500x1 min 10.500x2 min 0S1 min 0S2 min 0S3 min 0S4 min 0S5 min 0S6 sama dengan 0. Next. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengubah persamaan pada poin 4 ke dalam tabel. Untuk tabel awal dapat terlihat pada layar. Next. Oke, selanjutnya tabel simplex awal, di mana dalam tabel simplex ini akan terdiri dari beberapa, yaitu ada CB, VDB, Q, X1, X2, S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan P. Di sini P berperan sebagai penilaian. Dan Q di sini sebagai kapasitas maksimum. Dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, lalu kita menuliskan pada tabel simplex awal, diperoleh tabel simplex awal untuk permasalahan industri rumahan bakso sapi frozen seperti pada layar, dengan keterangan bahwa yang telah terlabeli berwarna orange itu sebagai elemen kunci, yang berlabel hijau sebagai baris kunci, dan kuning sebagai kolom kunci. Next. Selanjutnya,
akan diperoleh transformasi baris kunci, di mana diperoleh transformasi baris kuncinya terdapat pada baris kedua, diperoleh 150.000 per 1.500, 1.500 per 1.500, 500 per 1.500, 0 per 1.500, 1 per 1.500, 0 per 1.500, 0 per 1.500, 0 per 1.500, 0 per 1.500 menjadi 100, 1, 1 per 3, 0, 1 per 1.500, 0, 0, 0, 0. Next. Langkah selanjutnya, kita akan mencari transformasi baris lain. Untuk menghitung transformasi baris lain, kita memanfaatkan dari transformasi baris kunci sebelumnya yang sudah diperoleh, sehingga diperoleh transformasi baris yang lain, itu tertera pada layar. Next. Oleh karena diperoleh transformasi baris kunci pada B2, maka transformasi baris lainnya yaitu transformasi baris B1, B3, B4, B5, dan B6. Next. Selanjutnya, setelah diperoleh transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, maka kita menuliskan pada tabel simplex baru, di mana pada baris pertama akan diisi dengan hasil perhitungan transformasi baris lain pada baris pertama. Untuk baris kedua ini akan diisi dengan perhitungan dari transformasi baris kunci baris kedua. Untuk baris ketiga, 4, 5, dan 6, ini akan diisi dengan perhitungan transformasi baris lain yang sudah diperoleh. Next. Dengan langkah yang sama pada tabel sebelumnya, maka untuk langkah selanjutnya kita mencari transformasi baris kunci. Diperoleh untuk tahap selanjutnya transformasi baris kunci pada baris pertama, diperoleh transformasi baris kuncinya yaitu 325 per 2, 0, 1, 1 per 480, min 1 per 1000, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya, karena transformasi baris kuncinya diperoleh pada baris pertama, maka kita mencari transformasi baris lain untuk baris kedua, 3, 4, 5, dan juga 6. Sehingga diperoleh transformasi baris yang kedua dapat tertera pada layar. Untuk transformasi baris lain pada baris ketiga tertera pada layar. Next. Untuk transformasi baris keempat juga tertera pada layar. Untuk transformasi baris kelima juga tertera pada layar. Next. Untuk transformasi baris ke-6 dengan cara yang sama dengan transformasi baris lain sebelumnya juga tertera pada layar. Next. Baik, setelah perhitungan transformasi baris lain dan juga transformasi baris kunci akan diperoleh tabel simplex baru dengan mensubstitusikan hasil perhitungan tabel transformasi baris lain dan juga transformasi baris kunci ke tabel simplex baru. Perlu diperhatikan bahwa pada baris ZC min CJ masih mengandung
unsur negatif, maka kita melanjutkan ke iterasi selanjutnya dengan mencari transformasi baris kunci. Di sini diperoleh bahwa transformasi baris kuncinya yaitu ada di baris kedua pada yang ditandai oleh warna oranye. Next. Melakukan dengan cara yang sama untuk transformasi baris kunci. Untuk langkah selanjutnya ini yaitu transformasi baris kunci pada baris kedua, sehingga diperoleh transformasi baris kuncinya yaitu 275/6, 1, 0, min 1 per 1440, 1 per 1000, 0, 0, 0, dan 0. Next. Oleh karena transformasi baris kuncinya diperoleh pada baris kedua, maka transformasi baris yang lainnya kita mencari transformasi baris lain dari B1, B3, B4, B5, dan juga B6. Untuk hasil perhitungan dari transformasi baris lain tersebut tertera pada layar. Next. 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 Baik, karena sudah diperoleh perhitungan baik transformasi baris kunci dan juga transformasi baris lain, maka kita mensubstitusikan hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, di mana kita dapat melihat pada baris ZC min CJ, di mana elemen-elemen yang ada di dalamnya sudah tidak memuat negatif atau sudah ZC min CC lebih dari sama dengan 0, sehingga tabel ini bisa kita katakan sebagai tabel optimal. Next. Dari beberapa langkah yang sudah kita kerjakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap ZC min CJ lebih dari sama dengan 0, maka program optimal. Sehingga diperoleh selesaian yaitu PO dengan X-nya yaitu X1-nya yaitu 275/6 dan X2-nya 325/2, atau dapat kita sederhanakan menjadi X1 sama dengan 46 dan X2 sama dengan 163 dengan Z max yaitu 2.325.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa industri tersebut akan memperoleh hasil optimal jika memproduksi bakso sapi dengan kemasan premium sebanyak 46 kemasan dan kemasan reguler sebanyak 163 kemasan. Keuntungan yang dicapai jika memproduksi tiap bakso sapi dengan menggunakan perhitungan metode simplex secara manual diperoleh keuntungan sebesar 2.325.000. Next. Baik, tadi kita sudah menyelesaikan permasalahan dengan secara manual, maka selanjutnya kita akan menganalisis penyelesaian tersebut dengan menggunakan software, di mana kelompok kami menggunakan software POMQM. Kita pertama-tama membuka aplikasi POMQM pada laptop masing-masing. Di sini menggunakan POMQM versi 5, maka tampilan awal POMQM akan seperti yang tertera pada layar. Langsung saja kita melihat pada bagian kiri dari POMQM yang tertulis modul 3. Di mana modul 3 ini kita akan memilih yaitu linear programming. Klik 2 kali. Maka akan muncul create dataset for linear programming, di mana yang pertama kita akan menuliskan titel atau judul sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Di mana di sini kelompok kami yaitu permasalahan terkait dengan industri rumahan bakso sapi frozen.
Setelah menuliskan titel atau judul, selanjutnya kita perhatikan number of constraints, di mana number of constraint ini kita gunakan untuk fungsi kendala, di mana dari permasalahan kelompok kami mempunyai fungsi kendalanya sebanyak 8, sehingga ini kita dapat mengubahnya menjadi 8. Setelah mengisikan number of constraint, kita mengisikan number of variables, di mana permasalahan kami menggunakan 2 variables, yaitu X1 dan juga X2. Setelah mengisikan kedua ini, kita perhatikan objektif. Objektif ini permasalahan yang akan kita selesaikan, di mana fungsi tujuan dari permasalahan kelompok kami yaitu terkait dengan maximize. Jadi yang kita pilih adalah maximize. Kak, diperhatikan ini semuanya sudah terisi, maka kita klik OK. Lalu akan muncul editing data seperti ini, maka kita akan menuliskan angka sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan, di mana ini maximize kita isi dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari permasalahan kelompok kami yaitu 13.500 X1, untuk X2-nya 10.500. Untuk fungsi kendala yang pertama yaitu ada 720 X1 ditambah 720 X2 kurang dari sama dengan 150.000. Selanjutnya untuk yang kedua, fungsi kendala yang kedua 1.500 X1, 500 X2 kurang dari sama dengan 150.000. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2.000 X1 ditambah dengan 1.000 X2 kurang dari sama dengan 500.000. Fungsi kendala yang keempat yaitu 360 X1 ditambah 360 X2 kurang dari sama dengan 90.000. Untuk fungsi kendala yang kelima, yaitu ada 300 X1 ditambah 300 X2 kurang dari 194.400. Fungsi kendala yang ke-6, 21.500 X1 ditambah 19.500 X2 kurang dari sama dengan 5.500.000. Nah, perlu diperhatikan ada fungsi non-negatifnya, di mana X1 lebih dari sama dengan 60, maka di X1 kita tulis 1, X2 0, kita ganti ini dengan lebih dari sama dengan dari 40, dan X2 untuk X2 lebih dari sama dengan 160, maka X1 kita tulis 0, dan X2 kita tulis 1, lalu lebih dari sama dengan 160. Karena sudah dimasukkan semuanya, fungsi kendala dan juga fungsi tujuan, maka kita klik solve pada bagian ini. Dapat terlihat pada POM-QM jika menggunakan data-data yang sudah diisikan diperoleh solution, yaitu untuk X1-nya 45,83 sehingga dapat dibulatkan menjadi 46, dan X2-nya yaitu 163 dengan keuntungannya yaitu 2.325.000. Sehingga diperoleh bahwa analisis menggunakan POM-QM dengan perhitungan secara manual memperoleh perhitungan yang sama.
Baik, yang selanjutnya terkait dengan pembahasan untuk pembanding antara perhitungan secara manual maupun dengan penggunaan software. Next. Adapun kelebihan dan kekurangannya pada perhitungan program linear dengan menggunakan perhitungan secara manual dan juga penggunaan software POM-QM. Perhitungan metode simplex dilakukan secara manual, kemudian divalidasi menggunakan software POM-QM bertujuan untuk mengetahui keakuratan perhitungan dari perhitungan secara manual terhadap perhitungan secara software, sehingga terhindar dari kesalahan perhitungan. Next. Penyelesaian permasalahan untuk menentukan keuntungan yang optimum dengan menggunakan metode simplex baik secara manual maupun berbantuan software mempunyai keputusan yang sesuai, di mana langkah penyelesaiannya terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk perhitungan secara manual, kelebihannya yaitu cukup efektif dalam mengambil keputusan, namun kekurangannya yaitu rentan sekali mengalami kesalahan dalam perhitungan. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan software, kelebihannya yaitu efisien dalam hal waktu, namun kekurangannya sering kali terjadi error pada software tersebut ketika melakukan perhitungan. Next. Berdasarkan perhitungan optimalisasi dengan metode simplex dan berbantuan software POM-QM versi 5, maka dapat disimpulkan bahwa industri rumahan bakso sapi frozen akan memperoleh hasil optimal jika memproduksi bakso sapi dengan kemasan premium sebanyak 46 kemasan dan kemasan premium sebanyak 163 kemasan. Keuntungan yang dicapai jika memproduksi tiap bakso sapi dengan menggunakan perhitungan metode simplex secara manual sebesar Rp2.325.000. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut. Yang pertama, produksi bakso sapi frozen di industri rumahan bakso sapi frozen belum optimal. Sebaiknya memproduksi bakso sapi frozen dengan hasil yang optimal dengan metode simplex, yaitu 46 kemasan X1 dan 163 kemasan X2. Yang kedua ada agar industri rumahan bakso sapi frozen secara perlahan dapat menerapkan metode simplex untuk menghitung keuntungan optimal dengan menggunakan metode ini. Yang ketiga ada sebelum melakukan produksi kembali sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu apakah persediaan barang sudah habis terjual atau belum, sehingga mengurangi resiko kerugian. Berikut untuk daftar pustakanya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.